Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha lana baba taubati bi sayyidina Muhammad. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama nukusim kuring dipihormat, khususnya al-habibain yang hadir di tengah-tengah kita, yang baru saja menyampaikan tausiahna. Ya, mun dipikir-pikir mah di luar teh urang pang tengahna. Bener. Nu hiji lituh pisan, nu hiji pas-pasan, nu hiji eotnya. Tapi tetap didoakan yang mudah-mudahan lintuhnya tetap barokah Habib Syekh, nu eotnya mudah-mudahan tetap barokah Habibna, amin. Mudah-mudahan dipanjangkan yuswa-yuswana Al Habib Syekh, Al Habib Abdurrahman, mudah-mudahan dipanjangkan yuswana dalam keadaan taat kepada Allah, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah dan senantiasa selalu diberikan keistiqomahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan para kiai, para alim ulama, para kesepuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau-beliau di dunia dan di akhirat, dan diberikan kesenangan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan yang saya muliakan, saya hormati aparatur pemerintahan yang hadir di tempat ini ataupun yang mewakilinya ataupun yang tidak hadir, kita doakan semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Kita doakan mudah-mudahan sing ngabela ka rakyat, sing saladar diri, sing bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat, dan mudah-mudahan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini, dan dijauhkan ya Allah aparatur pemerintahan kita mudah-mudahan daripada godaan setan yang terkutuk, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan yang saya hormati daripada para panitia penyelenggaraan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para DKM daripada Masjid Asyauqi, perang teh Asyauqi ya amun lamun beda huruf saeutik geus beda arti loh, bener bet? Leres beda huruf saeutik
beda huruf hiji we beda, kof jeung kaf geus beda ya. Tapi imam make kofnya, make kof teu make kaf, make kaf. Oh kof bisa make kaf, ai make kof mah artina rindu, osok rindu, osok kasaha saha mana rindu Kanjeng Nabi, bari jeung erang Kanjeng Nabi leuleus Nabi nadi era embuna. Lamun make kof rindu, tapi lamun make kaf cucuk. No cucuk bisa diartikan cucuk, bisa diartikan syaukah kekuatan, macam-macam. Tapi kalau pakai kof syauk itu artinya rindu. Mudah-mudahan bener urang teh ngartikeun ieu masjid, kumpul di masjid ieu mudah-mudahan bisa rindu selalu kepada rumahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doakeun para panitiana utos nyumbangkeun hartana, nyumbangkeun pikirana, nyumbangkeun tenagana, sareng nyumbangkeun doana. Nu panglobana nyumbang nu ibu, oh ibu-ibu na sugan sarare sih namanya bu, kernaon bu, oh nya aya pilih nundutan. Namun dipikir-pikir mah sumbangan teh aya opatnya katinggalina teh duit, harta, tenaga, mikir, jeung doa. Aya doa mah teu kudu dipentak, aya kudu ngadoa nya. Tapi ieu mah diketok dibenta sumbangan ngomongna duit aya, padahal aya duit, tenaga aya, mikir bisa, doa bae lah. Ngomongna ditanya rindu cinta nya ka Kanjeng Nabi, pantas ngomong gitu. Tadi kan nembe dicaritakeun ku Habib Syekh perjuangan, betul, perjuangan, pengorbanan itu mahabbah ya. Tapi lamun ayeuna rindu ka Nabi, cinta ka Nabi, hayang kempel sareng Nabi, nyumbang doa bae lah mun pret berarti naon? Eta geus kategori dawaiyil kadzabin katanya. Pengakuan dusta. Pengakuan dusta. Lamun cek bahasa zaman ayeuna mah cinta palsu. Daek nu palsu, daek dipalsu gitu daek. Ada moal daek. Jadi cinta palsu nanti kita akan bahas. Dan akan lebih panjangnya lagi insyaallah Habib Abdurrahman yang akan menjelaskan. Aya urang mah geus ngasa ukur ngahibur wae. Mudah-mudahan bisa manfaatnya. Nya kajeun nu padu nyumbang doana bae mudah-mudahan diberi hidayah lah. Mudah-mudahan sing balageur ulah karoret, ulah maredit, sing yakin nya. Ieu jalmi lamun medit eta berarti kurang yakin. Kurang yakin ka akhirat, kurang yakin ka Gusti Allah, perlu diasah deui gimana. Tapi kalau dia yakin sama Gusti Allah, yakin sama Nabi Muhammad, yakin sama akhirat, wah duit ongkoh, tenaga ongkoh, mikir doa stong dipentak deui geus pasti ya. Kalau udah bab sedekah itu kadang-kadang orang tuh kadang-kadang sensitif. Kadang-kadang kalau udah bab sedekah teh era tapi daerah kan gitu. Kalau sudah bab sodako itu kadang-kadang manusia berkelit. Kalau sudah bab sodako itu manusia masya Allah mencari dalil muter kemana kemari ya, yang seakan-akan dia itu nyumbang, dia itu sodako, padahal itu sodako. Nah ini dipertanyakan karena demi Allah manfaat dari sodako. Bapak dakwah ibu na teka kempong bapak lah. Bu, ayah saurang di dia diuk padahal manya teka tempok teh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya sakedik ngupas masalah sodako. Sodako itu banyak manfaat. Sodako itu banyak manfaat. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis sodakoh."
Dawu mardakum bisadaqah. Obati penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Bukan satu dua. Kenyataan daripada umat Nabi Muhammad SAW ketika mereka tertimpa musibah dan penyakit, ketika dia bersedekah, Allah berikan daripada kesembuhannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini satu kisah nyata kejadian di kota Jakarta. Di mana? Kota Jakarta metropolitan. Saya punya kawan dan kawan itu punya tetangga. Tetangga eta namina Haji Kadir. Ada Haji Kadir dia ya? Ayah Haji Kadir? Pak Haji. Tetangga saya itu menceritakan, subhanallah, Haji Kadir itu tertimpa satu penyakit. Penyakitnya apa? Di kakinya bolong. Kencing manis wit nyoteing naon. Dekat ini pokoknya bolong baik. Sehari 2 hari bolong. Datang ke dokter setelah 3 hari. Masuk ke dokter, dilihat sama dokter, kata dokter, tidak ada jalan, dia mah kudu diamputasi. Kata Haji Kadir, amputasi. Dipotong maksudnya. Ya Allah dokter, saya datang kemari ini bukan mau dipotong, tapi mau ditambal. Kalau dipotong mending saya datang ke tukang jagal gratis. Kang Yungcit embe apa? Langsung lebih halus pada pisau, lebih terek. Beres, ngapain datang ke dokter? Kan dia teh hayang ditambal, nggak bisa, harus dipotong. Oh nyampe hayang, aing mah balik. Naik naon zaman ayeuna naik Grab, tahu Grab? Gojek apa? Taksi online, serba online ini namanya. Jus jangan pemajikan online-nya. Jus. Tapi aing mah teu timu-timu nganti online teh nya. Sallu ala Nabi Muhammad. Serba online. Lagi naik taksi online, subhanallah. Pas supirna mutawa tuh jenggotnya panjang, nyupiran bari pakai sarung, kopiahan. Orang beragama, orang yang arti kata dia itu orang yang mengikuti daripada agama. Kenceng, bukan teroris, bukan ISIS, bukan HTI, bukan. Ya, dia itu orang yang berpegang teguh dengan agama. Naik Haji Kadir, biasa antara supir sama penumpang ngobrol. Oh silakan Pak Haji, iya. Insya Allah bajeng jalan pincet, ditempokeun supaya punten Pak Haji, ucap bahasa Sunda namanya, bahasa Betawi baik. Hah? Sunda nya di translate. You understand? Translate. Bangsa pun nekos gimana bisa bahasa Inggris. Ngobrol mulai nih antara supir dengan penumpang Haji Kadir. Ya ngomong-ngomong sampai jam berapa ya? Saya hiji dai ini jangan ngomong. Hah? Jam berapa? Lembur ya? Bayarannya beda ya lembur mah ya. Alah. Sallu ala Nabi Muhammad. Haji Kadir mulai ditanya, Ji kenapa Ji? Iya nih baru dari dokter, lu nggak lihat gue dari dokter nih, kan lu berhenti di dokter. Iya Ji jangan ngamuk, ya sensitif biasa lah, lagi sakit katanya. Iya. Kenapa Ji? Ini nih katanya, ya kaki gua bolong kan? Iya bolong. Ke dokter kan tadi, kata dokter sudah dipotong. Kalau dipotong udah begini saya kan mau ditambal bukan mau dipotong katanya. Kalau tahu dipotong gini, saya mending ke tukang jagal katanya. Kata si supirnya, udah Ji mending banyak sedekah aja, insya Allah sembuh tuh penyakit. Katanya Nabi, ini kisah nyata loh, dawu mardakum bisadaqah. Jadi diceramahan, kayaknya sih ini mubalek juga ya tukang taksi nanti. Oh gitu ya, ya udah subhanallah, begitu turun yang dia cari apa? Masjid. Yang dia cari apa? Masjid. Yang ketika dibangun dia cari mana masjid, aing rek nyumbang. Jadi dia sok nyumbang masjid teh. Asokta buktina can jadi itu masih gitu. Awas ya, isukan kudu marere minimal
Seorang 100.000. Meli kota bisa, meli rokok bisa. Saumur hidup dia 100.000 di masjid dia lah ya. Mun 100.000 masyarakat dia aya sabaraha jalmi? Pendudukna aya sabaraha? Nyangga sekepala keluarga atuh, sekepala keluarga. Ada berapa kepala rumah tangga di sini? Hah? Seberapa? 100. 470 dikali 100.000 itu berapa? 47 juta. Betul? Ya, 47 juta kan jejak ya 47 juta apa beres. Wis pugu eta katempo. Sukan kumpulkan nya. Mun teu gerawan Haji Kadir tadi masang ieu. Ese pisan. Haji Kadir turun, lihat ada masjid nih nyumbang sejuta semua aja sejuta mah nya sejuta neangan dari masjid nyumbang terus pokoknya langsung dalam hatinya geus lah coba daripada dipotong yang embung ning mending sedekah bae daripada jeung upah mau mayar motong mending jeung sedekah sejuta. Ada tiap orang miskin pasti dia kasih lebih, biasanya kan 2.000 ayeuna mah henteu 5.000 geus pokona mah sedekah Allah syukur nama. Subhanallah, jalan berjalan beberapa bulan, pas bulan Ramadan ini kisah nyata. Haji Kadir manggil tukang cat di rumahnya, nyauran tukang cat. Ketika ngecat mulai ngecat atas pakai non raje gitu teh aluminium. Haji Kadir lagi duduk di bawah kena bersihan borokna eta nu bolong tadi bersihan ya infeksi gapoe itu. Subhanallah, setiap dari selama beberapa bulan itu kalau ada orang nanya jawabannya seperti ngomong sama dokter, iya nih saya ini bolong datang ke dokter minta ditambal disuruh dipotong lebih baik ke tukang gagal. Iya ditanya ngomong lagi tuh ya emang aki-aki ngeureunnya diulang-ulang bae. Subhanallah, pas bulan Ramadan tukang cat keur ngecat ningali Haji Kadirna keur ngorek-ngorek bae eta borok tuh. Ditanya, "Ji, kenapa itu kaki?" Bari jadi seri-seri kagugu teh beureunya. Iya nih kaki nih datang ya sama kayak gitu dah. Ke dokter tapi disuruh potong padahal minta ditambal. Turun tukang catnya. Dilihat. Mana dilihat, Cik? Ya, ini mah obatnya gampang katanya. Ketutup insyaallah katanya. Hebat, mana lebih hebat di dokter. Tersakola tukang cat jadi lebih pinter. Bukan masalah pinter di sini, tapi Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan sehat. Orang mah kurang yakin sih. Kita ini kurang ya, yakin sama resepnya Nabi itu kurang yakin, percaya tapi kurang yakin. Percaya beda loh, orang udah percaya tapi ya sok kadang-kadang gitulah. Nyalek kalau ke sedekah oke bukan 1 juta, maksudnya Allah. Seakan-akan dohir mah ngurangan duit padahal teu nambah. Bal yasdad lamun urang yakin nambahan tadi duit barokah. Tapi kan urang mah kadang sedekah maju mundur lain. Maju mundur itu tukang cat turun. Ini mah gampang obatnya, Ci. Yang bener ini beneran. Wah hebat kalau gitu. Apaan obatnya? Jauh dari sini saya belinya. Kagak, di warung sebelah ada. Di warung sebelah ini Allah kirim nih lewat tukang cat obatnya, tukang cat. Makanya jangan suka ngerendahin orang. Kadang-kadang kita nggak tahu sirullahu fi khalqih, rahasianya Allah itu dalam seorang hamba daripada hamba-hambanya, daripada ciptaan-ciptaan Gusti Allah. Jangan suka melecehkan, jangan suka menghina, jangan suka meremehkan. Lah naon teh kecoa Gusti Allah nyiptakeun cucunguk cenah. Aya manfaat. Jangan sekali-kali. Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Apa obatnya? Dikasih tahu. Bentar Ji, gue beliin, disebutin nama obatnya. Guys, tuh gue sebutkan sakana iklan da aing lain. Weh, nyobi bisik bae suku aing bolong. Moal barolong didoakeun. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Jangan kira guys saya nyebutin obatnya tahu-tahu nanti bolong dibeli. Obat itu beda-beda sama kadar orang. Tahu-tahu ini berkat sedekah, ini Haji Kadir, Allah ngirim obat tersebut. Memang obat itu arti kata dijual di muka umum, tapi kan kalau sudah Allah yang memberikan petunjuk,
berkat sodako bener, dibeli tuh obat di warung sebelah murah lagi reganya 10.000, dipakai tiap hari seminggu kering sembuh ketutup. Sallu ala Nabi Muhammad. Gara-gara naon? Sodako. Coba bunda aik dipotong, gur membayar motong mahal, bulak balik ke dokter setengah modal, can tentu waras, buntung pisan. Tapi lamun berkat sodako, mudah-mudahan lah sodako yo masjid barolong ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan didoakan geus ngaluarkeun duitna, hartana, pikirana, tenagana, mudah-mudahan insyaallah sing barokah hirupna. Nu masih mararadit diberi hidayah berkat wangi ieu kumpul punya ikatan dengan Nabi, ta'alluq dengan Nabi, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah geus moal panjang lebar, nu penting mah sakedeung tapi insyaallah bisa manfaat. Mudah-mudahan kita pulang ke rumah masing-masing barokahna meunang, ampunana meunang, hidayahna meunang. Mudah-mudahan hajat-hajat tadi kabulkeun ku Gusti Allah, dan insya Allah pengintrospeksian diri kita malam hari ini yang dikatakan ini adalah madrasah, sekolahan urang teh keur masantren kilat, apalagi dengan datangnya bulan Syahrul Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya kekasih Allah. Insya Allah ini proyek terbesar untuk kita. Kade ya, proyek terbesar. Pernah berbicara depan hadirin gitu. Katanya bilang ini bulan, masya Allah, bulan proyek terbesar. Hadirin nyeletuk ayah. Cina proyek terbesar mah jeung habaib jeung kiai da menang amplop loba gitu pokokna teh. Jangan mengira, jangan menilai proyek itu hanya proyek materi, tapi ini proyek akidah, proyek akhlak, proyek keimanan, proyek keyakinan, dan proyek mahabbah kita kepada Allah dan kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya insya Allah orang berkat ieu masantren sakilat-kilatna wengi ieu, mudah-mudahan bisa mawa manfaat dan bisa menyadarkan diri kita, karena kita tidak tahu hidayah itu datangnya yang diberikan dan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu di suatu tempat, kadang tempat yang tidak terduga itu bisa jadi hidayah, kadang-kadang tidak dengan disengaja itu bisa hidayah. Kalau sudah Allah berkehendak, masya Allah, tidak akan ada yang bisa menolak. Kun fayakun. Pernah satu kejadian, ada seorang rentenir. Ayah rentenir dia. Ayah. Alhamdulillah selamat di sana menawah. Ada seorang rentenir. Seorang rentenir ini biasa minjem duit 10.000, mayarna 15.000, 12.000, pokoknya mana ayat tambahan lah. Haram ya intinya mah haram. Seorang rentenir ini dihutangi oleh seseorang, minjem duit, tapi subhanallah nu nginjem nate orai, apal orai, leleoran, belut, ditewak lepas, cukup segini aja, terus fisik mere waktu. Habib Abdurrahman Royib nggak santai aja Bib, aduh nggak enak. Ya mereka pendak Habib mah biasanya WA-an, ternyata lebih cakep dari aslinya. Geus nikah aja nih, udah nikah? Oh, mudah-mudahan ditambahan istri nang. Aing banyak lamun aing awewe daek aing. Jadi di mana ku anjeunna daek aing. Dan aing hajak lalaki. Sallu ala Nabi Muhammad. Rentenir dihutangi, yang utangnya itu orai, belut, hesek ditagih. Aya udah dia mun hutang belut aya di dia. Aya be alasana, tapi eueuh teu katimu bae. Didatangan janji jam 10 datang eueuh ngiles. Subhanallah, jin ge eleh ngilisna.
Iya maning seneng mana teh. Wah, kurang ngajar. Ai pas pinjam duit mah. Muka wajah seperti wajah yang diajarkan sama Nabi, senyum. Tapi erek ditagih. Israel kalah cembetutna. Israel eleh cembetut. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, satu kejadian dan ini terjadi di kota Tris. Di mana Bib kota Tris? Hadramaut. Ya, di Hadramaut. Yaman. Ini terjadi di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Bahar itu kembalinya kepada Al-Jufri. Nama Habib. Ya, Al-Kaf juga sama Al-Jufri. Jadi orang teh incuna iya gitu. Muncek aturan nasabah. Berarti aing kudu cium tangannya, heuh. Ya cium tangan sih. Bisik bae dijodohkeun dulu jeung dulur malin. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Di zaman beliau ini Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, seorang rentenir ini bertetanggaan, bukan di kotanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, tidak, tapi di tetangga sebelah desa. Nggak kenal saha eta Hasan bin Saleh. Boro-boro jeung wali aing ngomong nama neangan duit. Ini Habib Hasan bin Saleh ini seorang waliullah. Seorang yang dekat kepada Allah, mau diceritakan sejarahna mah geus moal beak saha penting. Geus pokona mah wali lah. Ya, wali. Subhanallah, si rentenir ini tiap datang ke rumah yang diutangin ini wah bae. Subhanallah, tetangganya rios maneh lamun nek nimuan jalma eta datangan geus maghrib manehna sok taklim di Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Oh gitu. Nya. Oh nyangges. Siap. Ditungguan. Mau ke tempatnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Dicari tanya imana Hasan bin Saleh Al-Bahar, di mana imana? Tanya ternyata ketemu, ada. Itu iya, habis maghrib Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu biasa mengajarkan ilmu sama murid-muridnya dan sama masyarakatnya di masjid di dekat rumahnya. Datang ke masjid itu, tapi tidak duduk masuk ke masjid, tapi duduknya di luar masjid di emperana gitu. Dan tujuannya aing mah rek belajar, aing nungguan jalma eta tempo aya balik di gap sia ku aing. Hese bisa mumpung katimu di dia. Ya kisah nyata deh, pokoknya kisah nyata we lah, pesaladar baralik deh sampai ngalalarti gitu. Tungguan sampai datang ke Isya. Baratul sholat Isya, mana ada sholat Isya? Tungguan deh. Sholat Isya. Habis sholat Isya, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar bukannya bubar, macam maulid. Ditungguan kene, aing betungguan hatta sampai jam 12. Teman sekalian alah cenah aya jalma ieu. Ditungguan gak kieu henteu. Kuat-kuat bae. Diuk. Subhanallah. Selesailah daripada pengajian Habib Hasan bin Saleh. Ketika nangtung, apa yang terjadi? Ini si rentenir yang biasa nginjeman duit. Keluar dari tempat masjid wala menghampiri orang tersebut. Keluar. Terjadi nyampe rumah memeluk istrinya dan mengatakan tubna ilallah, saya taubat kepada Gusti Allah. Naon dilakonan ku urang teh dosa ieu kabeh haram. Bu, saksikeun ya Bu, penting ieu isukan hayu urang umumkeun, nu boga hutang ka urang kabeh dilunaskeun. Ujung-ujung itu padahal tadi gus sewa. Subhanallah, sampai sakituna ya kisah nyata. Subhanallah, kata ibunya iya sudah, alhamdulillah taubat. Setelah taubat dia tertidur, ambil wudu, sholat Isya, sholat taubat, dan tertidur. Ketika tertidur meninggal dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Mati, meninggal
Ngapain? Meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu masyarakat sekampung besok paginya sujud syukur kabeh. Udah terima ditagih deui. Alhamdulillah cenah eta modal maneh. Paeh sia. Geus ibur, geus bunga. Ketika mau menghampiri jenazahnya, Masya Allah, tidak ada satu orang pun dari tetangganya yang mau menghadiri jenazahnya. Ada beberapa orang saja dengan mendalil Islam paku kipayah dan geus aya lain duaan tiluan sakampung opatan geus cukup aing teh hayang. Sampai sakituna dipikir sampah ini. Sampah tukang ngarentenkeun nyaho kabeh sakampung. Masya Allah. Ketika semua tidak mau menghampiri ini jenazah, cuma ada beberapa orang, terdengarlah suara ini ke tempatnya Al Habib Hasan bin Soleh Al Bahar. Langsung ketika itu Habib Hasan mendatangi orang tersebut, mendatangi keluarga tersebut. Ini akhlaknya akhlak nabawi, akhlaknya akhlak mulia, akhlaknya mengikuti datuknya junjungan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu melakukan perbuatan yang sangat bijak. Didatangi sama Habib Hasan bin Soleh karunya hoyong didongkapan, hoyong ngilu lah nganterkeun sampai masyarakat ketika Habib Hasan bin Soleh Al Bahar datang bingung semuanya. Datang Habib Hasan bin Soleh, orang masyarakat pun ikut menghampirinya. Nya siga urang dalam aya ulama datang ngabrudul teh. Ngabrudul lain datang Habib mau kemana? Mau ke rumahnya fulan. Datang. Ketika didatangi bertanya-tanya ini orang di belakang bisik-bisik. Aneh muncul ulama eta Hasan daekeun datang padahal nyawa itu bajingan rentenir. Tapi nya Habib Hasan ketika terdengar suara-suara ini langsung berbalik. Demi Allah, wa huwa rajulun min ahlil jannah. Bayangkeun rentenir ahlil jannah. Mun kitu mah isukan mending rentenkeun lain kabeh. Keheul lain masalah rentenna, tapi lihat tadi sebelum meninggal dunia taubat kepada Gusti Allah. Orang-orang masyarakat bingung dan Habib Hasan bin Soleh Al Bahar ketahuilah bahwasannya orang ini kemarin hadir di majlisku dan cahaya itu saya lihat turun dari Allah Subhanahu wa taala menghampiri nur itu kepada orang tersebut dan Allah berikan hidayah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi hidayah itu nggak tahu datangnya kapan. Hidayah itu kadang-kadang subhanallah untuk orang dianggap enteng bisa jadi hidayah. Bisa jadi hidayah. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan di mana ada majlis kita datang. Di mana ada tempat pikiran kita datang. La kemungkinan itu hidayah. Subhanallah. Pas tepat hidayahnya masuk dalam diri kita, Masya Allah, nikmat. Ya mudah-mudahan insya Allah malam ini mudah-mudahan malam hidayah untuk kita semua. Petunjuk dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala yang menambahkan rasa cinta kita kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana daripada bulan Syahrul Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dikatakan dengan Syahrul Mahabbah, bulan cinta. Kenapa dikatakan dengan Syahrul Mahabbah? Bahwasannya kita ketahui tidak berbicara, tidak melakukan satu perbuatan perkumpulan kecuali di dalamnya itu mengajarkan kita cinta kepada junjungan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mempertanyakan diri kita tentang masalah cinta, demi Allah cinta ini adalah pintu. Cinta ini adalah pintu untuk umat Sayyidina Muhammad, bagaikan pintu untuk umat Sayyidina Muhammad yang tidak ada pintu untuk masuk ke dalam kebahagiaan kecuali melewati pintunya Sayyidina Muhammad SAW. Pintu daripada pintu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita dengar pembahasan masalah cinta, betul? Bahkan para ulama kita ketika menerangkan tentang masalah cinta kepada kita, mereka para ulama kita membawanya dulu dengan mengenalkan siapa itu Rasulullah. Betul? Karena kenapa mereka para ulama mengenalkan Rasulullah kepada kita? Karena tujuannya cinta. Yang dituju, yang ditembak, yang disniper itu cintanya. Tapi dengan lewat apa?
lewat seseorang yang mau kita cintai, kita harus kenal dulu. Tak kenal maka tak nyaho kok edah eta teh. Lamun diterangkan masalah sejarah, masya Allah, komplit. Lamun secara ringkas nama kieu, cinta itu kembali kepada tiga. Apa tiga itu? Penyebab seseorang bisa mencintai seseorang. Urang ayeuna ujug-ujug bogoh, mah mungkin pasti aya sebab-sebabna heula. Bener? Betul? Untuk cenah aing mah langsung bogoh, bohong ibu, dusta begitu teh, rayuan setan begitu. Nafsu lain cinta arana. Aku ujug-ujug cina cinta, menyatakan cinta, minite siapa itu? Kok nyatakan cinta ujug-ujug? Cinta itu geus ieu lihat pelajaran. Apa yang diajarkan oleh ulama? Bahwasanya tidak lepas cinta itu penyebabnya daripada tiga: al jamal wal kamal wan nawal. Tiga. Lamun tiga ini ada salah satunya, bisa dia mencintai. Bisa ngaku urang teh bogoh, sababna naon? Jamal. Urang teh bogoh, sababna naon? Kamal. Urang teh bogoh, sababna naon? Nawal. Pantes. Ieu mah karek nyaho bogoh. Nafsu aya bogoh. Nah, ini Nabi Muhammad, para ulama membawa kita mengenalkan Nabi Muhammad untuk mengenalkan apa? Yang ketiganya ini yang dikatakan jamal, kamal, wan nawal, dan semuanya itu ada pada junjungan Sayyidina Muhammad. Jadi lamun dibahas tidak ada jalan untuk tidak bisa mencintai Nabi. Memang tidak ada jalan. Tepantes lamun urang tercinta tepantes era Nabi cinta kan saumur sungut apa? Mulut baham keluar sungut aya lieur kieu mah penting mah. Jadi kalau disebutkan, kan saya bilang tadi buku abdi carioskeun, cinta eta teh teu leupas tilu-tilu, lamun aya hiji bogoh. Heueuh bib tilu teh naon tadi? Jamal, kamal, nawal. Heueuh naon artina? Tah ayeuna diartikeun. Al jamal itu ketampanan, kegantengan, kepiawaian. Badannya saya kasep, gelis, ya, menyatakan cinta, pantes, pantes, ya mah hidung, ladang, goreng patut, cinta, bohong sia nafsu, dimulai jamal lagi diseueuh. Tapi ayat kamal ke jamal. Kita bahas masalah jamal. Jamal itu ketampanan rupawan. Ya, yang dimana kembalinya kalau sudah mengatakan membicarakan tentang jamal itu membahas daripada dohiriyahnya Rasulullah, khilgahnya Rasulullah. Apa saja khilgahnya Rasulullah? Ya wajahnya yang sangat tampan. Setampan apa Nabi besar Muhammad? Yang kita tahu kan cerita para nabi. Nabi pangkasepna Yusuf, Nabi pangbeungharna Nabi Sulaiman, Nabi numpang ieu sebut-sebut, tapi semua itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para sahabat ketika melihat wajah Nabi Muhammad, lihat bulan, lihat Nabi, lihat bulan, lihat Nabi, sampai bingung. Bulan mege eleh, bulan yang purnama itu nggak ada apa-apanya dibeli ketika melihat wajah Nabi Muhammad. Sampai dikatakan bahwasannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Allah menciptakan ketampanan atau kecantikan, keelokan kepada seluruh manusia itu dibagi berapa? Dibagi daripada seperempat ketampanan itu diberikan kepada Nabi Yusuf, setengahnya lagi kepada Nabi Muhammad. Yang seperempat buat siapa? Buat kita bagi-bagi. Bayangkan, seperempat dibagi sabaraha umat, sabaraha jalma, mulai Nabi Adam sampai yaumil kiamat. Kita tahu kan artis cakep-cakep ya, betul? Saha nu kaset? Contoh hiji we. Geus teu kudu poang suku aing bieu beungeut aing kaset lain. Aing. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketampanan yang seperempatnya itu dibagi sama kita. Kalau kita melihat seseorang, masya Allah, kasep pisahnya jalma, irung mancung, bodas, aing mah hideung geus kajen, hitam tapi manis.
Nabi Muhammad dibilang putih enggak, dibilang hitam, asmar, kuning enggak. Putih tapi kemerah-merahan. Putih tapi kemerah-merahan. Masya Allah. Ini seprapat, coba orang kadang-kadang sok ngalamun seprapat dibagi. Lah bagaimana wajah tampannya Rasulullah yang setengah itu diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita membahas satu persatu daripada wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, masya Allah, ayat di sejarah mau dijelaskan panjang nih, macamnya sorangan, loba terjemahnya. Coba di urang tadi sapi itu, bari jeung pujian, maca sejarahnya, hidungnya seperti alif mancung, halisnya ada yang mengatakan nyambung, ada yang mengatakan tidak, tebak, pokoknya mas serba sempurna, dadanya lebar, waduh serba sempurna. Sampai dikatakan basyaran lakal basyar. Sallu ala Nabi Muhammad. Dibaca sejarahnya daripada bacaan SMS jeung WhatsApp jeung Facebook jeung Instagram jeung pararugu nya sok maca sakieu baru sapoe bae 2 poe bari jeung ngaieu teh ngalamun baju pujian ngalamunkeun wajah Nabi Muhammad insyaallah kaintikeun sambil pujian ya Rasulullah salamun ya Rafi'a atfataya radal alamin ya uhailal judi wal bari jeung hayang ayo sakali deui ya uhailal judi wal rami tak kitu bari jeung mahojian ulah bae jeung ngabayangkeun banget aing kana kaluarna aing ngabayangkeun Habib Ahmad jeung Abdurrahman Habib Saing kaluarnya teh tadi inget da aing mah sakieukeuna pas-pasan baca sejarahna Nabi Muhammad al jamal sempurna mahabbah kudu aya kesempurnaan lamun harus ada ketampanan jalan untuk menuju mahabbah Nabi Muhammad geus aya jamal. Yang kedua apa? Kamal. Kamal. Jangan ditanya. Tidak ada makhluk seperti sesempurnanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalqan wa khuluqan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rek kumaha deui keur makasep bageur pisan. Soleh pisan. Boga hate sae pisan sasae-saena hatena. Geus eueuh deui sae leuwih sae di hatena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah jauh-jauh ayeuna aya jalmi keur makasep bageun sok berea. Nya, apa yang terjadi di diri kita? Ada enggak simpati sama orang tersebut? Ada enggak? Ada. Simpati. Karena jalan untuk menuju simpati dan sayang itu ada pantes. Lah Nabi Muhammad geus komplit. Jadi jalan lamun urang teu bisa bogoh, berarti aya naon di hati urang. Eta nu dipertanyakeun. Eta nu dipertanyakeun. Al jamal wal kamal ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang naon. Bahkan kamalnya Nabi besar Muhammad, masya Allah, kalau kita tahu sejarah jangan ditanya. Sayangnya kepada umatnya itu sampai dikatakan tidak ada batas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini semesta alam. Lain beka manusia ka sato ka jin ka hewan kabeh. Semuanya kurang naon. Sampai mau meninggal dunia pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ya, itu yang terkeluar dari lisannya hanya umat. Datang Jibril dengan Israel. Ini lihat kesempurnaannya Nabi Muhammad. Al-Kamal. Al-Kamal. Sempurna, tidak ada sempurna lebih daripada sempurnanya Nabi Muhammad. Datang Jibril dan Israel. Tiba waktu saatnya Nabi Muhammad ini dipanggil sama Gusti Allah. Tidak seperti sebelum biasanya. Jibril itu datang biasanya sendiri, tapi di sini datang bersama Israel. Ketok pintu, tok tok tok. Di hujrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu di kamar.
Ditanya sama Nabi Muhammad, siapa yang mengetuk pintu dan di belakang pintu tersebut? Ana ya Rasulullah, Jibril. Saya ya Rasulullah, Jibril. Akan tetapi datangnya saya ini sekarang agak sedikit berbeda. Saya datang ditemani oleh malaikat teman saya. Malaikat ya Rasulullah yang dimana semua manusia takut kalau ini udah dengar namanya. Apalagi ngajebrek harapan banget ulang Israel. Pasti sih. Ayo wani ka Israel. Ada yang bilang saya siap mati malam ini. Ada? Jarang. Aki-aki sampai tangis aki-aki. Siap mana kapan? Sieun mumpai heula. Nah, aki-aki gitu. Masih sieun mah. Saya datang bersama Israel ya Rasulullah. Ni'mal bajija kata Rasulullah. Ya Allah, silahkan ahlan wa sahlan bikuma wa faddala, masuk. Disuruh masuk, erek nyabut nyawa minta izin heula. Mun Israil rek nyabut nyawa urang kumaha? Hah? Siga kenur apal kenur? Rorod. Masya Allah, siga tiwu jadi rorod. Nges, Masya Allah, ampun. Iya mah Israil datang, Israilnya tidak ngomong, diam, dewani, dewantun. Jibril nyarios, lamun cek bahasa nama Jibril teh jubir, naon? Jubir, juru bicara. Dewantun lebet Israil, ketika dipersilakan masuk, Israil menundukkan kepalanya. Maksudnya sih gak orang menundukkan kepalanya, diam. Gak berani memandang wajah Nabi Muhammad. Sampai dalam riwayat dikatakan katanya itu Jibril paling sieun nah nyabut nyawa kan 2 kali. Nyabut nyawa saha? Nyabut nyawa maraneh. Teu maraneh mau kasieun Israil masuk urang sieun ka Israil. 2 kali katanya dalam seumur saya, hidup saya itu Israil kan manusia makhluk juga, makhluk ciptaan Gusti Allah. 2 kali saya merasa takut itu nanti, pasti 2 kali. Yang pertama ketika saya mencabut ruhnya Sayyiduna Muhammad. Lain Nabi Muhammad dan usieun, Israil sieun. Paul. Siapa ini yang dicabut ruhnya? Kekasih Allah. Nyabut nyawa urang power gak? Urang dan powernya. Dan yang kedua kata Israil, ketika mencabut nyawa saya sendiri, sieun. Bayang 2. Nyabut nyawa Jibril, Mikail mempet beda sohib sorangan lah. Lep. Giliran Nabi Muhammad, aduh berat makanya cicing. Ketika itu Jibril mengatakan, Allah yukri'uka salam ya Habiballah. Allah nitipkeun salam ke anjeun, bahwasanya ketahuilah ya Muhammad, Allah sudah rindu kepada Anda. Ya mun geus bahasa rindu berarti geus hoyong kapan dah kinten-kinten Nabi Muhammad rindu ka Gusti Allah. Sangat rindu. Kalau udah satu sama lain rindu, kira-kira apa yang terjadi? Pengen cepat ketemu nggak? Pengen cepat ketemu. Datanglah, tiba saatnya kata Nabi Muhammad, Masya Allah ini yang aku tunggu-tunggu. Tapi ketika itu Nabi Muhammad meneteskan air mata. Kaget Jibril, ada apa ya Rasulullah? Engkau ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Allah menciptakan kamu ini, Allah menciptakan semua alam dan seisinya, langit, surga, neraka, sadayana, malaikat aing diciptakan. Gara-gara mana? Sebab mana? Karena berkat kamu ya Muhammad. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena dirimu, makhlukna aflak, tidak akan menciptakan semua seisinya. Apa yang berada di muka bumi, langit dan semuanya itu, karena semua itu berkat junjungan Sayyiduna Muhammad. Kenapa kamu harus mencucurkan air mata? Kenapa? Laulaka. Bayangin, laulaka lamun teu karna maneh. Sampai sakitu na Gusti Allah.
Kenapa harus cucurin air mata? Dijawab sama Rasulullah, betul, saya rindu. Ayo tahu ngerti Gusti Allah. Tapi saya masih mikirin umat. Yang saya teteskan ini, air mata ini untuk siapa? Umat. Umat. Gimana nggak disebut kamal? Ulah jauh-jauh ayo. Namun di pikiran ku Nabi umat teh hoyong sadayana lebet kasawar dah sampai menangkan ayatnya. Betul, sampai dapat ayatnya Allah turunkan. Itu Nabi Muhammad setiap dapat turun-turun ayat adab, siksaan, ancaman dari Allah nangis. Yang dipikirkan apa? Umat. Sampai kadang-kadang semalaman nggak tidur, menangis sampai bengkak kakinya. Untuk siapa? Umat. Semuanya untuk umat. Lah nggak gimana nggak disebut kamal sempurna? Ulah jauh-jauh akhirnya. Contoh, sampai kan turun ayat apa namanya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Diberek naon diridoan ku Nabi Muhammad Allah ridho. Sekurang naon deui. Hamdan li rabbin khassana bi sayyidina Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Sampai kalau kita bayangkan ayeuna aya jalmi pas-pasan beungeutna pas-pasan teu kasep teu geulis. Katakanlah laki-laki, katakanlah namanya Otong banyak atau Ujang. Si Ujang teh di kampung desa noni namanya. No? Mekar Mulia. Di desa Mekar Mulia si Ujang itu adalah orang yang paling kaya. Mobil ada 17, semuanya kelas pangmurahna harga 2M. Ember. 2M. Wow. Masya Allah, banyak itu mobilnya. Rumahnya di mana-mana, tiap kampung. Pamajikannya kan hiji kan, karunyanya. Istrinya cuma satu. Ini katakanlah cerita dongeng, mun ieu mah dongeng. Tapi dongengnya insya Allah manfaat. Biar kita ini mikir. Kadang-kadang heehnya itu. Pak heeh nanti. Ya sekarang kalau nggak ini kan kita sekarang lagi sekolah. Madrasah guruna aya 3 hiji Habib Syekh, kedua abdi nya nu katilu yang kita kedap deui nya mudah-mudahan insyaallah mau manfaat sadayana khususna kanggo abdi kanggo habaibna insyaallah kanggo pengintrospeksian diri kita biar kita tahu kunaon eta. Jadi pertanyaan kunaon teh bisa terpecahkan malam ini, ayo kita gerakkan. Shallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujang orang kaya. Ujang mengatakan saking loba duitna unggah poe teh menang duit teh yo Pak 1 kolbak dolar kabeh $100 kira-kira seberapa jumlahnya geus teu bisa ngitung. Sapoe teh menang triliunan lain M deui triliun. Dia ngomong boga anak gua si Ujang teh arana si Asep. Sep tadi ya nuhun Pak Ujang ya aing teh loba teuing duit skedar kumaha nganggeus terserah Pak Ujang geus kumaha lamun ayeuna dibagikeun bae setiap kepala rumah tangga di desa Mekar Mulia dibere 5 juta sabulan sekali. Kira-kira taraek itu orang Mekar Mulia 5 juta aing ceramah di dia mau sakitu sabulan sekali menang 5 juta. Kira-kira orang Mekar Mulia kumaha tenang deh bunga deh tadi namina si Ujang Pak Ujang kubenghar itu didoakan panjang umur deh didoakan bisa menang modal Ujang tong pae-pae Ujang malah tambah benghar si Ujang 5 juta sebulan sekali pokna teh setelah 10 tahun berlanjut Ujang mati. Ujang mati. Oke, selama 10 tahun. Eta kira-kira si Ujang dilindungi teu masyarakat. Hoi, dilindungi teu? Dobib tampilingan teh si Ujang mah mungkin. Geus bager sakitu bager jelema sableng diberi 5 juta unggal bulan masih digalakan si Ujang ya goblok berarti jelema tidak tahu terima kasih nu aya dikoroyok sekampung maneh. Ini logika. Kenapa? Kok bisa otomatis gitu hati kita sayang sama Ujang? Ujang itu dilindungi, diperhatikan, maaf Ujang lewat kita bangun. Betul? Paribahasa bener lamun minta anak bapak bener langsung dibayar mangga. Udah mata duitkeun kabeh nu si Ujang nyenta. Padahal aki-aki si Ujang.
Ini contoh, otomatis ini hati tergerak. Karena demi Allah manusia itu mempunyai hati yang baik sebenarnya. Ada di hati yang baik. Cuman karena ada penyebab kayak dibahas penyebab. Itu dilindungi. Pas 10 tahun ketika perlindungan ujang nasional siga raja presiden taman-taman dikawal sekampung. Awas mana ngutik si ujang. Urusan jeung aing. Kunaon mana bisa gitu kasih ujang? Dibela ku aing si ujang. Kenapa nggak bisa ngebela? Karena udah tahu ujang itu bager. Udah kenal ujang itu khoyir. Ujang itu dermawan. Ujang itu apa? Setiap yang datang ke ujang pasti dibere. Punten Pak Ujang, can bayar sekolah budak tabra 2 juta. Oh. Datang di cukup Pak Ujang ke rumah sakit yang sepiak 5 juta. Kok ngeunah teh? Dibere teh? Dilindungin tuh Ujang. Mati-matian Pak. Saya juga mungkin ikut melindungi Pak Ujang. Ini otomatis. Berarti kan kalau kita lihat seperti ini sesuatu yang masuk akal. Sesuatu yang masuk akal. Ada di benak kita itu seperti ini ada otomatis. Ngetungtuingan manis diberi si Ujang, mana galak kasih Ujang goblok. Ya kan gitu. Tidak mungkin. Berarti berhati iblis begitu mah. Tetap cina aing sewot masih Ujang. Paehan bae. Nya goblok tiap datang diberi duit. Ini baru Ujang. 10 tahun Ujang mati sakampung geger deh. Ceriknya sakampung. Cerik mah. Oh cerik kamu ibu-ibu. Aduh, sudah mungkin mengkumul bulan cina awan merean deui, cina 5 juta wah. Ibur eta takziahna bisa 7 tahun dah. Lain 7 hari deui. Lain 3 poe deui. Tahlilanna 7 tahun dah. Mun bisa unggah poe tahlilan. Udah kehilangan. Jadi kita berani berkorban siapa yang baik dengan kita. Ini baru Ujang 10 tahun 5 juta. Lah Nabi berkorban untuk kita surga, jannah, kenikmatan selama-lamanya, abadal abidin. Kenapa kasih Ujang bisa yang cuma 10 tahun, sedangkan kepada Nabi Muhammad yang lebih dari jutaan Ujang, ribuan Ujang, miliaran Ujang, bahkan tidak ada batas untuk kesempurnaan Nabi Muhammad. Kenapa kita masih padahal ayah hati kaos gitu teh ayah nyasok dipindahkan ke Nabi Habib. Nabi mah teu katempok Ujang mah katempok ngaraos ayeuna nya. Berarti kan kurang naon? Kurang masyhadna. Naon masyhad teh? Pandanganna. Kurang penglihatanna. Kan dikatakan al-madad ala qadar masyhad. Kurang penglihatan. Kurang pandai. Urang memandang si Ujang ngan saukur mandang dunia. Tapi lihat Nabi Muhammad selama-lamanya abadul abidin. Lihat para sahabat. Apa para sahabat memandang Nabi Muhammad dengan dunia? Tidak. Tapi memandang dengan bahasa kasih sayang yang Allah terapkan dan tempelkan kepada Nabi Muhammad, yang di situ para sahabat melihat tidak ada sesempurna manusia seperti junjungan Sayyidina Muhammad. Tidak ada jalan kata para sahabat. Saya ini untuk tidak bisa mencintai Nabi Muhammad. Sampai orang-orang kafir Mekah juga heran ketika melihat para sahabat Rasulullah begitu cintanya kepada Nabi Muhammad, sampai mereka mengatakan ma ra'aitu ahad yuhibbu ahad kahubbi ashab Muhammadan sallu ala Nabi Muhammad. Karena mereka sudah mengenal Nabi Muhammad. Tampan ya tampan, kasetnya kaset, kamalnya kamal, sempurna. Belum lagi ditambah satu lagi nawal. Kedudukan yang sangat tinggi, magom yang sangat tinggi, yang mendapatkan gelar Habibullah, yang diberikan pendapatan-pendapatan itu kepada Nabi Muhammad. Ini hakikatnya untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katiluna aya kabeh, aya hiji bae urang bego lamun teu urang bisa nyintai ge tilu-tiluna aya al jamal wal kamal wan nawal komplit. Jadi tidak ada jalan. Tapi kenapa kok bisa ya? Aneh, pengajian, muludan, ngadengekeun sejarahna, mirengkeun tadi Habib saya ngajelaskeun. Begitu hebatnya Nabi Muhammad perjuangan untuk umatnya.
tapi nya angger bib masih leha-leha bae males. Kunaonnya? Kunaon? Hah? Kasih ujang bisa kan Nabi itu bisa nyata mimiti nama kurang masyhad. Kita hanya mengukur setiap harinya itu mengukur dengan materi, serba materi, apapun materi. Pokoknya nu urang dicintai disayangin nu mere materi, akhirnya naon gampang disogok sia ku partai, gampang disogok sia ku calon DPR, bisa disogok ku calon itu. Yang urang ngukur materi baik ngaripu. Tapi lama kurang ngukur, masya Allah, kesempurnaan apa yang dibawa sama Nabi Muhammad, insya Allah. Hayang bib ngukur itu teh, tapi dah hese, kadang-kadang lain hati. Dah hati napi nu kuhubud dunia nyaripu. Jadi non, iya pangkalnya, pusatnya cinta kadun. Ya, nu bisa ngahilangkeun, nu bisa nabrakeun urang cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad nganggo buat membesarkan daripada pandangannya kita, masyhadnya kita kepada 3 langkah al-jamal, al-kamal, wan nawal. Tabrakan jeung naon cinta dunia. Moal bisa tabrakan. Hate lamun geus aya cinta dunia, tabrakan jeung cinta ka Kanjeng Nabi. Masyhad kanu tilu ieu leungit. Masyhadna ka mana? Ngukurna ka urusan dunia bae. Tapi lamun dituduh urang cinta dunia sok ketarima aneh kan. Cinta dunia henteu beb, cinta dunia aing mah. Padahal iraqul khati'ah kata Nabi Muhammad. Pusat daripada, maka sebutkan pusat daripada kehancuran seseorang manusia dia itu mencintai dunia. Jadi inti nama dari seluruh cerita yang saya bawakan ini, pertama, ketika kita ingin paribahasa ayah hate kamu masyhad nutilu ieu al jamal wal kamal wan nawah, seperti ceritanya ke si Ujang, karena masyhadnya ke si Ujang hanya materi yang ada pada diri kita hubun dunia. Wah bisa masyhad ieu narima di hate urang, lamun aya di hate urang masih hubun dunia. Perkumpulan malam hari ini kita kumpul di rumahnya Allah, mudah-mudahan dihilangkan sedikit demi sedikit cinta kepada dunia. Karena sangat bertolak belakang antara cinta dunia dengan cinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seperti minyak dan air, seperti istri tua dan istri muda. Mau bisa akur hese intur bil akhir tushidul akhir. Lamun hijina ridho hijina sewot, hijina sewot hijina ridho, geus kitu. Mau bisa. Tidak akan bisa dipersatukan antara cinta Nabi dengan cinta seseorang yang muslim. Jadi kalau seseorang belum bisa masyhad, kadang-kadang kita ini harus belajar tafakur. Sehari sebentar aja mikir heuleuhnya. Sempurna Nabi. Al-jamal, jamal tampanan seperti tampanan Nabi. Dan kita bukan hanya 10 tahun atau 20 tahun. Kebahagiaan yang abadal abidin ketika kita bisa mencintai Nabi Muhammad. Naon masyhad kurang anu tilu ieu teh. Jadi kumaha? Oh berarti masih ayat di hati orang cinta kadul dunia. Naon cinta dunia teh? Insya Allah pembahasan di lain waktu. Naon sih kategori cinta dunia? Cinta dunia itu kategori nanti saya akan ceritakan. Inti nama orang kumaha ayeuna cara ngalinggitkeun heula cinta dunia. Kayak karasa lamun urang masyhadna ka Nabi geus bener. Saeutik ngikuti Nabi, ngahirupkeun sunnah Nabi, berarti eta cinta dunia geus kakikis saeutik. Sunnah Nabi. Lebih detailnya lagi, kalau kita sudah sering ke masjid, eta insya Allah terkikis sedikit-sedikit cinta kepada dunia. Ini dinamakan syauq, rindu, biar kita ini rindu, ya, biar kita ini rindu. Ayo kita leungitkeun sifat cinta dunia. Kumaha carana? Di mana ayat pengajian kurang hadir, insya Allah terkikis cinta dunia, hidayah dapat. Jangan sampai kita kehilangan hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Syahrul Rabiul Awal tahun ini, di mana kita menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad SAW di masjid-masjid, di rumah-rumah, di tempat kediaman-kediaman, di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren,
insya Allah bisa menambahkan masyhadnya kita, pandangannya kita kepada junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkikis daripada cinta-cinta dunia. Ya Allah ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man wa salafuna salihin wa ala man wa sayyidina Habib Umar wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah masih ada tausiah yang ketiga. Alhamdulillah berarti nambahan pahala iktikaf urang. Jadi pengampunan dosa urang. Insyaallah wong ieu bisa ngimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkeun wajah Nabi Muhammad, ulang ngabayangkeun wajah urang ya. Ya, irung maju. Nanti insya Allah sampai minta ampuni dosa ya Allah, sampai ujian ya Rasulullah, ujian benar di rumah. Ya, insya Allah. Resapi 1 menit, 2 menit, 5 menit, insya Allah hidayah. Husnudon ka Gusti Allah wasilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.